you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Kita sudah nyampai di pesisir pantai Gresik. Di sini kita bisa melihat banyak sekali perahu. Kemudian banyak ikan yang dijemur di sana. Nah, proses penjemuran ikan. Ini adalah jaring yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Kita lihat dari dekat. Nah, ukurannya cukup besar dan cukup panjang, kira-kira 4 meter. Itu adalah jaringnya. Ini perahu yang digunakan para nelayan. Kebanyakan menggunakan perahu-perahu kecil. Ada banyak sekali perahu. Ini ada alat lain yang digunakan untuk menangkap jaring, tapi bentuknya berbeda. Terdapat di salah satu perahu nelayan. Perahu-perahu yang biasa digunakan oleh nelayan di pantai utara, khususnya pesisir Gresik. Perahunya kecil karena memang di sini ombaknya agak tenang, jadi tidak diperlukan perahu yang besar. Itulah tidak. Ini adalah alat yang digunakan kita lihat Your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. 121 guns, lay down your arms, give up the fight. 121 guns, throw up your arms into the sky. You and I. Did you try to live on your own? Kembali ke alat penangkapan ikan. Ini adalah salah satu jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Ukurannya cukup besar, kira-kira 7 sampai 7 meter. Dan ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan di pantai Gresik. Salah satu komoditi tangkapan adalah iwak urang. Seperti layaknya pantai utara lainnya, di daerah ini pantainya juga berlumpur. Senangnya desa lumpur. Jadi bisa dilihat pantainya agak berlumpur untuk bagian bawahnya. Seperti ini suasana di TPI Lumpur, TPI Balai Gede Lumpur, yang cukup ramai meskipun sudah agak siang. Rata-rata
rata-rata adalah ikannya. Oh, gede. Angel iki. Iwa opo Pak iki Pak jenenge Pak? Cukil. Cukil. Cukil bagong. Gede gede. Cukil Kalau bagong. dijual harganya piro Pak? 30 ke atas. Per kilo Pak? 30 ke atas. 30 ribu. Ikan cukil. Cukil. Boleh dipegang? Boleh pegang? Boleh. Ayo. Oh, kalau besar kalau. Mana? Wah, Oh, besar kalau. ikan cukil. Gede. Ikan cukil. Gede. Edi. Gede. Harganya 30.000 per kilo. Gede. Oke. Oh, pancing mania. Oh, kakap putih. Kecil kakak. Nama lainnya kakap putih. Kalau kakap merah enggak ada. Kakap merah enggak di sini. Oh, ikan laut ini. Oh, ikan laut ya. Oh. Ini kan mujair. Air biasa pangan lalapan. Mujair. Ini kan mujair. Mujair dong. Bantengnya di. Ikan apa tadi? Kakap putih. Wow, I never looking like this before. It's Before. very big. Big Fish. Oh my god. Rada mundur ya? Yo, kakap. White Bandeng, coba bandeng. Iya, saya. Tahu no? Proses penurunan ikan hasil tambak. Ini pergerakan ya. Ini adalah ikan bandeng. Cair. Kalau ini bader. Ini harganya berapa Pak? Kalau ini kalau nggak salah 8,5 ini. Per kilo. Per kilonya. 8,5 per kilo. Ikan apa? Bader. Ini ikan bader. Oke. Mujair dong, mujair. Mujair. Ini apa? Ini mujair. Ini harganya berapa tadi? 8.500. 8.500. Per kilo. Nah, mujair harganya berapa? Yang mujair Pak. Mujair itu lain-lain. Yang besar itu 8.000, 7.000. Kalau yang kecil ini 15.000. enggak 1.500. 1.500 per kilo. Yang kecil ini. Kalau yang agak besar Kalau ini yang ini 4.000. kalau nggak salah Enggak. 2,5. Yang agak besar ini 4.000. 2,5. Ya ini 4.000. 4.000 per kilo. Sedangkan yang agak kecil ini, Yang kecil ini harganya 1.500. per kilo 1.500. Biasanya ikan-ikan ini ya, dijual ke lokal ya, ataupun diekspor. Sip. Ini ikan kakap besar. Kakap putih. Kakap putih besar. Kalau kakak merah di laut 30.000 per kilo harganya. 30.000 per kilo. Biasanya dijual ke lokal Pak ya. Atau diekspor. Hah? Oh, 35. Biasanya dijual ke lokal atau diekspor. Diekspor ke Thailand Pak ya. Ke Thailand atau import. Amerika Kalau Latin. diimport luar itu diimport Import ke Thailand. import ke Thailand ataupun dijual ke tempat lokal. Jadi ikan asin. Jadi ikan asin. Bisa juga ikan ini dikeringkan dan Jadikan ikan asin. diimpor ke Jawa Barat jadikan ikan asin. Ini Fanami Pak ya? Ini Fanami harganya berapa Pak? Sekitar 30-40-an. Oh sekitar 30-40 per kilo. Biasanya dijual kemana Pak? Kabean. Pabrik ada. Biasa Sini lokal sini biasanya lokal ataupun kalau dijual-jual keluar Pak?
kemana biasanya? Pabrik biasanya dijual ke ekspor. Oh, pertama dijual ke pabrik, setelah itu pabrik mengekspor ke tempat lain, Ke daerah lain. Kadang-kadang Jepang, Thailand. Oh, diimpor. Kalau bandeng Pak, harganya berapa Pak? Ini bandeng Pak ya? Iya. Ini bandeng kecil harganya berapa Pak? Ya. Paling 14, 15. Ini 15 per kilo. Ya, biasa dijual ke lokal ataupun di Ekspor. ekspor Sama aja di pabrik. di pabrik. Terus di daerah juga ada daerah di Jawa Barat ya. Ini pabrik apa ya? Panami. Panami. Panami berarti jenis udang ini, Pak. Ya udah. Jenis udang. Udang putih namanya Panami. Oh, Panami. Ini udang putih namanya Panami. Sama. Namanya Panami. Panami. Ya, ayo. Ya Pak, mau bandeng ya? Oh ini kan bandeng harganya berapa? 22. Ini 22 per kilo. Per kilo Bu ya. Nggak besar ukurannya. Ini biasanya dijual di mana Bu? Dijual ke mana? Pasar. Pasar lokal sini Bu ya. Biasanya kalau dijual keluar di mana Bu? Pulang ke sini ke pasar. Oh, ini jempolan di sini dan setelah itu dijual ke pasar. Ini adalah hasil ikan yang dikeringkan. Ini adalah hasil ikan yang dikeringkan yang seperti ini. Ikan nila yang dikeringkan. Ya, Ini ikan apa, Pak? bentuknya ikannya. Ikan apa ini namanya? Ikan bandeng. Yang ini bandeng. Jahe. Ini ikan bandeng harganya 10.000. 10.000, 9.000 sampai 10.000 bisa naik per kilo. Ya, bisa jadi 11.000 apa? Dari mana? Hah? Dari Malang. Malang. Ini tempat apa Pak? Sini Pak. Tempat apa ya? Oh di sini tempat Lelangan ikan. Oh, Ini kan gudangnya masing-masing kan. Sana kan dibangun. Ya. Jadi sementara numpang. di sini tempat TPI, tempat pelelangan ikan. Ini biasanya jual berapa Pak? Ini kadang ke Semarang, Tasik. Ini adalah Malang, tempat Pak. peristirahatan para nelayan. Bale Cilik. Bale Cilik. Namanya Bale Cilik. Biasanya di sinilah para nelayan beristirahat selama 24 jam. Ya, Pak. Ya, habis tangkap ikan. Sekarang dengan Bapak Romli. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini beli ikan bandeng. Oh, Bapak Romli ini sebagai pembeli, Pak. Iya. Sebagai pembeli ikan bandeng. Ya. Itu dia kan ada OTP ya. Ya. Dari mana aslinya, Pak? Bandeng kan dari tambah. Dari Tambak. Asli. Biasanya Bapak itu membeli habis itu dijual lagi. Jual lagi. Oh, Bapak Romli itu membeli dari TPI habis itu dijual lagi ke pasar. Itu biasanya Pak, harga dari TPI itu yang berapa? Bapak beli itu harganya berapa? Harganya di sini sebesar 13, 14. Terus dijual lagi? Jual mungkin 500. Ya biasanya Pak Romli itu membeli ikan di TPI itu seharga 13.000, setelah itu dijual lagi kira-kira 15.000, berarti keuntungan Pak Romli itu 2.000 ikan. Apa lagi? Omset. Omset. Biasanya omsetnya berapa Pak? Di sini ya setiap hari kalau nelayan juga tahu sendiri kan dapatnya apa ini ada apa yang kau berapa keuntungan 2.000 kadang 10.000. Fokus ini. Iya. 5.000 sampai Sampai kadang 100.000 lah.
Kalau bagi bapak sendiri, bagi bapak sendiri, saya Saya berarti penghasilan nelayan di sini di mana Pak? Desa apa? Desa Lumpur. Desa Lumpur ini tidak menentu. Tidak menentu. Biasanya para nelayan itu mendapatkan hasil 50.000 sampai ke atas ke 100 sampai 10.000. Sedangkan bagi bagi apa namanya Penjual. pembeli ya. kita bentuk Bagi pembeli ikan setelah itu dijual lagi itu biasanya ditaksir penghasilan para penjual ikan tuh kira-kira 100.000. Ya. Ini ikan apa? Ini namanya ikan. Ini dijual di mana, Bu? Apa namanya? Namanya ikan belut ini. Oh, belut laut. Belut laut. Ini harganya berapa, Bu? Masih jaket loh. Harganya berapa, Bu? Harganya berapa, Bu? Pasti murah itu. 1.200. Kalau per kilonya berapa? Per kilonya? Oh, per kilonya ikan belut ini 1.500. Hasil Pak. Ini Pak, Sing dikirim nih, Pak. Sing kirim mon pabrik Pak, sini. Nomor ini. Oh, iki wis pabrikan. Iki yo, ya sini ditotong ini. Didol ning ndi, Pak? Iki lokalan Pak, iki lokalan. Nah, cilik-cilik kirime Jepang, Taiwan, Korea. Cilik-cilik. Digawe umpan. Kayak umpan Pak. Ini sak samene. Regane? Regane bervariasi. Ono sing sakmene iki per kiloe 16.000. Nek 10 kilo ya 100 widak. 100 widak. Sing cilik-cilik ngene iki nek pabrikan ngono kirim Jepang iku di tergantung regane ono sing 15.000 di bawah. Ini konsumsi. Ini apa? Ini bandeng itu. Ini bandeng. Ini bandeng asin. Bandeng asin ya? Bandeng Ini harganya per kilo berapa? per kilo ada yang 16.000, 17.000, 19.000. Ini sih dijual satu kota ini. Iya. Kalau lokal kok impor? Ini lokal. Ini lokal. Kalau yang kecil-kecil Seperti itu, kecil itu ya 3 kilo begini 5. Aman, Pak. Setiap kontainer kan 26 ton. Satu kontainer 26 ton dimuat ke kapal bawa Singapura kirim Jepang. Yang kecil-kecil ini Pak. Kecil sih. Oh, ini yang diekspor Pak. Yang ini yang ekspor ini. Ini sama ikannya Pak ya? Iya, sama cuma agak kecil, kecilan. Ini yang diimpor. Ini barang impor. Yang impor agak kecilan dikit. Yang isi 6. Ini kan isi 5. 4 isi 5. Ini yang diimpor Pak? Iya, impor. Ini ikan bandeng yang diimpor ke mana? Ke Jepang, Taiwan, Korea, Singapura. Dan Singapura. Singapura. Ini harganya berapa Pak? Yang kecil ini harganya 16.000. Oh, 16.000 ya? Per kilo. Per kilo. Per kilo. Jadi satu kotak ini uangnya 160. Oh, satu kotanya 160. Iya, 160. Kecil Pak. Yang besar 18.000, 19.000 tergantung ikannya. Bandeng laut, Pak, ya warnanya. Lausan. Lausan. Laut. Apa ini? Cekel di. Saurungnya baterai nanti di. Yang gede. Asal. Tadi. Yuk, coba makan. Ini apa ini? Lajang. Lajang. Oh, ini sing sedengan, Pak, ya? Sing sedengan niku gedene. Ini termasuk ikan lajang yang besar. Sampai 5 kilo, 60 kilo. Kalau barang ini sampai 30. Kalau ini kira-kira berapa kilo ini? Ini 1 kilo. 1 kilo lebih. Tapi udah besar nih Pak, 1 kilo. Ini pas besar. Ini khusus orang lah.
kurang Laosan. Itu yang istilahnya kami sangat pelayan. Gus. Tutul nanti. Orang sing gede, kaya sesesan, saya nek buat pabrik. Ekspor Malaysia Singapura, Malaysia Singapura. Nanti skenario yang mulai dari Cina ngono lho. Rata-rata yo Itu jenis orang laut. Pas itu kurang ya sih. Orang laut. Kurang ya. Jan jenis udang windu pabrik. Sense of control, and your thoughts have taken their toll. When your mind breaks the spirit of your soul, your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. 121 guns. Lay down your arms. Give up the fight. 121 guns. Throw up your arms into the sky. You and I. Did you try to live on your own when you burned down the house at home? Did you stand too close to the fire like a liar looking for forgiveness from the storm? When it's time to live and let die, and you can't get another try, something inside this heart has died. You're in ruins. Ini perjalanan yang di Kita melanjutkan perjalanan menuju wisata perbelanjaan Wah, Sunan Giri. ayo. Banyak sekali toko-toko yang berderet. Sayang sudah kemalaman jadi Tutup. banyak sekali yang tutup ya. Hai, orang-orang yang Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Silakan berbicara Nazrul. alhamdulillah berawal dari tersesat akhirnya mendapatkan pencerahan. awalnya ragu tapi akhirnya penuh dengan keyakinan. Gimana kesan Anda tentang perjalanan ini, El? Kesan saya perjalanan ini sangat Lihat kamera. ya sangat menyenangkan karena
kita melihat banyaknya keunikan-keunikan di makam Sunan Giri. Pertama, aku lihat tak berbosa kan. Lanjut. Yang sangat unik di makam Sunan Giri banyaknya apa peminta-peminta. Iya. Ya banyaknya peminta-peminta di situ kan Begar. dinamika sosial Akademis. akademis. Untuk ngomong riset. Terus. Ternyata banyak sekali di makam Sunan Giri ini penduduk yang mendatangi. Yang pertama itu untuk mendapatkan barokah dari Sunan Giri. Inilah tempat ini wisata religi yang kita. wajah orang-orangnya lah. Inilah saudara kita Adi. Kiai Sadra. Ini mendapatkan terinspirasi dari Kiai Sadra. Kiai Sarap. Ini barusan berdoa di kuburan Sunan Giri. Nggak tahu meminta doa untuk mendapatkan seorang gadis bocahnya yaitu Ica. Wow. Nah, kita bisa lihat di sana banyak sekali segala macam souvenir dijual di sini. Alhamdulillah ya. Kiai Longor. Parfum. Melihat banyak alat-alat musik juga di sini. Tas, baju dan lain sebagainya. Delok tok kan sing tuku arek-arek. Wes gawat. Banyak sekali souvenir. Ya ini Tua dan lain sebagainya. buku-buku tentang Islam. Nah ini yang paling tidak saya sukai. So many kinds of people here still poor. I never read this before. Back side. Ini perjalanan menuju Maulana Malik Ibrahim. Kiai Sadra ada di belakang. Mungkin kondisi aja. Inilah para kiai ya. Kiai Sarap. Yang paling belakang Kiai Sarap. Lampu merah suwi cuy. Iya, rekam lah ini. Ya, Kiai Sarap. Ya tau Kiai Sarap loh. Perjalanan dari makam Sunan Giri kita lanjutkan ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ngocah apa? Kita sekarang sampai di makam Maulana Malik Ibrahim. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan tersebut. Motor. Cuman ziarah. Tanda tangan Soekarno Hatta. Kami sekeluarga telah membacakan doa bersama kepada makam Maulana Syekh Maulana Malik